Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfira Iza Aulia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal desain saya yang berjudul Perancangan Jember Youth Creative Center dengan pendekatan bioklimatik. Proposal ini akan terbagi menjadi 3 bab, yaitu pendahuluan, data, dan proses desain. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama ada studi awal mengenai perkembangan Creative Center di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, Creative Center semakin marak dikembangkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, untuk merancang sebuah Creative Center diperlukan pemahaman mengenai potensi ekonomi dan industri kreatif masing-masing kota. Nah, hal ini dapat dilihat dari potensi para pemudanya. Untuk itu, selanjutnya ada pembahasan mengenai potensi youth dan perkembangan ekonomi dan industri kreatif di Jember. Nah, perkembangan ekonomi dan industri kreatif di Jember tak lepas dari banyaknya karya, bakat, dan prestasi yang diraih oleh para pemuda di Jember. Nah, dari prestasi-prestasi pemuda Jember yang telah dikenal ini, menunjukkan potensi Jember yang sangat besar di kalangan pemudanya. Oleh karena itu, pemberdayaan kecerdasan dan life skill para pemuda Jember perlu dilakukan agar mereka dapat mengasah kemampuan mereka sejak dini. Kemudian kondisi existing Kabupaten Jember. Kondisi existing wilayah Jember tergolong panas dan dapat menghambat kenyamanan para pemuda dalam berproses kreatif. Bisa dilihat dari grafik suhu udara maksimum dan minimum per bulan. Untuk itu, berdasarkan paparan sebelumnya, Jember Youth Creative Center, gambaran rencana desainnya meliputi pertama, pusat pengembangan kecerdasan dan life skill para pemuda Jember. Yang kedua, sarana edukasi dan wisata publik. Yang ketiga, membuat desain kreatif center yang adaptif terhadap iklim panas Jember sehingga dapat memberikan kenyamanan termal. Yang terakhir, yaitu membuat desain kreatif center yang ramah bagi pemuda Jember. Selanjutnya, pendekatan Jember Youth Creative Center. Pendekatan ini digunakan sebagai solusi objek rancangan yang dapat mengintegrasikan dua kebutuhan, meliputi thermal comfort, psychological comfort. Untuk itu, pendekatan yang memungkinkan untuk perancangan ini yaitu pendekatan bioklimatik. Pendekatan bioklimatik menurut Victor Olgier adalah pendekatan yang digunakan untuk menyesuaikan antara bangunan dengan kondisi iklim setempat, sehingga targetnya nanti adalah penggunanya. Untuk itu, integrasi Islam yang dapat kita ambil dari rancangan ini yaitu pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, kemudian ada nilai pentingnya berpikir kreatif dalam Islam. Selanjutnya ada tujuan dan kriteria desain. Tujuan desain yaitu adaptif terhadap iklim dengan target kenyamanan termal. Yang kedua, ramah terhadap penggunanya, pemuda, sehingga menciptakan psychological comfort. Kriteria desain ada kriteria pendekatan, yaitu bioklimatik menurut Victor Olgier, kriteria objek, yang terakhir ada integrasi Islam, ruang lingkup desain. Yang pertama lokasi. Lokasi JCC ini berada di Jalan Hayam Wuruk, Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna Jember Youth Creative Center yaitu remaja usia 15 hingga 22 tahun, yaitu pemuda kalangan usia SMA dan mahasiswa. Fungsi dari Jember Youth Creative Center adalah sebagai pengembangan kecerdasan dan kreatif skills pemuda di Jember. Selanjutnya aktivitas atau kegiatan yaitu ada monitoring dan mentoring, training, seminar, exhibition, networking event, dan artistic activities. Untuk pendekatan, ruang lingkup pendekatan Jember Youth Creative Center menggunakan pendekatan bioklimatik design. Selanjutnya bab 2, yaitu yang pertama ada referensi objek desain. Mulai dari definisi Creative Center hingga Youth Creative Center yang merupakan fasilitas atau pusat yang mewadahi aktivitas pemuda untuk berkegiatan kreatif. Kemudian ada standar-standar, mulai dari standar kelas hingga standar perpustakaan. Selanjutnya yaitu referensi pendekatan desain. Pendekatan desain yang saya gunakan yaitu pendekatan bioklimatik menurut Victor Olgier yang perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada site selection, solar air orientation, solar control, environment and building forms, wind effect and airflow pattern, thermal effect of materials. Nah, untuk mencapai desain yang sesuai dengan tujuan, maka yang digunakan yaitu prinsip mengoptimalkan efek angin dan arah gerak angin, serta kontrol panas dengan mempertimbangkan shading. Berikut merupakan bagian tahap-tahap pendekatan bioklimatik menurut Victor Olgier. Selanjutnya ada referensi keislaman desain. Dalam merancang Jember Youth Creative Center, perlu untuk mengaitkan dengan keislaman. Yang pertama ada nilai pelestarian alam dan berpikir kreatif. Nilai-nilai ini kemudian dipecah kembali menjadi 5 nilai: kesetempatan, berkeseimbangan, fungsional, berkarya, dan kerjasama. Selanjutnya yaitu ada studi preseden. Studi preseden yang saya ambil ada 3, yaitu dari Malang Creative Center, School of the Art Singapore,
LaSalle College of Art. Dari studi preseden ini, saya dapat mengambil beberapa parameter desain mulai dari aksesibilitas, struktur dan material, transportasi vertikal, open space, hingga bagaimana kedekatannya dengan pendekatan bioklimatik, mulai dari site selection, solar air orientation, solar control, environment and building forms, wind effect and airflow patterns, hingga thermal effects of materials. Selanjutnya, ada data kawasan. Untuk perancangan Jember Youth Creative Center ini berada di kawasan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Untuk potensi kawasan ini merupakan kawasan perkotaan yang dikelilingi berbagai area komersil, dari pendidikan hingga permukiman. Letaknya juga strategis dekat dengan kawasan pendidikan, permukiman, hingga area komersil. Selanjutnya ada alternatif tapak. Yang pertama alternatif tapak 1 dan alternatif tapak 2. Dari perbandingan kedua alternatif ini yang dipilih adalah tapak 1 karena memiliki potensi kawasan yang lebih baik berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada data tapak. Luas dari tapak ini yaitu 22.500 meter persegi. Untuk topografi lahan ini termasuk indeks yang 0,0%, artinya tanah ini termasuk tanah dengan tanah yang landai. Kemudian ada aksesibilitas dan sirkulasi yang mudah termasuk masuk kepada tapak, kemudian iklim dan sensori, dan ada juga vegetasi dari tapak. Selanjutnya bab 3 yaitu proses desain. Untuk proses desain yang pertama mulai dari skema proses desain. Selanjutnya yaitu ide dasar desain. Tagline yang saya gunakan, Cozy with Climate ini bertujuan untuk menciptakan rancangan Jember Youth Creative Center yang memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan memanfaatkan iklim yang ada pada tapak. Ide ini dibagi menjadi 4 sub-ide, yaitu solar air control, youth friendly, climate adaptation, and combine with nature. Untuk prinsip-prinsip ini dapat diilustrasikan melalui gambar-gambar berikut, yaitu shading untuk mengontrol panas, balkon untuk menangkap angin, jalur pedestrian, playful element, open public space, library, hingga outdoor cafe. Selanjutnya ada daftar pustaka dari proposal saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.